Tarekat, atau dalam bahasa asalnya adalah thoriqoh, adalah sebuah jalan untuk mencapai pengetahuan hakikat dalam beragama dan kehidupan, dengan mengikuti bimbingan dari sang pembimbing ruhani yang dikenal dengan istilah mursyid thoriqoh. Pengetahuan tentang Tuhan, hubungan antara Tuhan dan makhluknya, makhluk berasal dari mana, fungsi makhluk itu sendiri untuk apa, dan akan kemana tujuan akhir dari kehidupan makhluk itu. Semua hal tersebut hanya bisa diketahui dengan mempelajari ilmu hakikat. Sedang cara untuk mempelajari ilmu hakikat jalannya hanyalah dengan bertarekat. Dalam Islam, ilmu thoriqoh sudah hadir mulai dari zaman para sahabat, dan tetap tumbuh dan subur hingga masa kini. Thoriqoh hadir dengan berbagai jenis dan metode yang berbeda-beda. Ilmu thoriqoh adalah ilmu yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan rasul-Nya, terutama kepada para rasul ulul azmi di sepanjang masa kenabian, hingga sampai pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian ilmu tersebut diwariskan kepada para sahabat Rasulullah melalui dua sahabatnya yang paling utama, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dari kedua sahabat ini lahir berbagai macam thoriqoh yang tersebar di seluruh dunia. Dalam kitab Sabilus Salikin dijelaskan, bahwa jumlah total thoriqoh yang ada di seluruh dunia mulai dari masa sahabat hingga saat ini berjumlah 145 thoriqoh. Dari 145 thoriqoh tersebut sebagian besar sudah hilang ditelan waktu, dan sebagian lainnya masih eksis dan terjaga hingga saat ini. Dalam perkembangannya, thoriqoh yang terwariskan dari sahabat Rasulullah lalu ke para tabi'in, dan selanjutnya kepada para ahli sanad yang terdiri dari para tokoh agung yang tercatat dalam hagiografi sufi dan para wali, banyak mengalami perubahan nama. Seperti halnya mazhab dalam ilmu syariat dan ilmu tauhid yang penamaan mazhabnya dinisbatkan kepada nama pendirinya, penamaan aliran dalam ilmu tasawuf juga dinisbatkan kepada sang pelopor dan pendiri dari aliran thoriqoh itu sendiri. Dan menjadi hal yang lumrah, jika nama thoriqoh yang sebenarnya bersumber dari satu sanad dan masih satu prinsip dan metode, mengalami perubahan nama yang berulang-ulang. Kemursyidhan yang berganti dari masa ke masa dengan cara diwariskan dari mursyid sebelumnya ke mursyid selanjutnya, serta kapasitas keilmuan, makom kewalian dan kemasyuran dari sang mursyid, adalah faktor utama yang menjadi penyebab dari hal tersebut. Tak terkecuali pada thoriqoh Naqsyabandiyah Waholidiyah. Thoriqoh ini juga mengalami perubahan nama yang berulang-ulang pada beberapa periode kemursyidhan. Tarekat Naqsyabandiyah Waholidiyah adalah thoriqoh yang berjalur dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tarekat ini merupakan salah satu tarekat sufi yang paling luas penyebarannya dan juga termasuk salah satu thoriqoh dengan pengikut terbesar dan termasyhur yang masih lestari hingga saat ini. Penyebaran tarekat ini sampai merambah ke berbagai wilayah di banyak negara, mulai dari wilayah negara-negara muslim di Asia, di beberapa negeri di Eropa, Amerika, hingga Afrika. Nama Naqsyabandiyah sendiri adalah nama yang dinisbatkan pada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, atau yang juga masyhur dengan nama Syah Naqsyaban. Beliau adalah pendiri dari thoriqoh Naqsyabandiyah dan ahli silsilah ke-15 dari thoriqoh yang berjalur dari Sayyidina Abu Bakar. Sementara nama Al-Holidiyah dinisbatkan kepada Syekh Diyauddin Khalid Kurdi Al-Utsmani Al-Baghdadi, ahli silsilah ke-29 dari tarekat Naqsyabandiyah, sekaligus pendiri dari tarekat Naqsyabandiyah Al-Holidiyah. Menurut Syekh Najmuddin Amin Al-Kurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub, nama thoriqoh Naqsyabandiyah berbeda-beda pada tiap zaman. Mulai dari silsilah sanad yang pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu dilanjutkan kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, lalu dilanjutkan kepada Imam Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, lalu dilanjutkan kepada Imam Ja'far Shodiq, lalu dilanjutkan kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami atau Imam Thaifur bin Isa Al-Bustami. Tarekat ini dikenal dengan nama tarekat Siddiqiyah. Nama ini dinisbatkan kepada pewaris pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Periode selanjutnya pada masa kemursyidhan Syekh Abul Hasan Al-Harqani. Beliau mewarisi kemursyidhan dari Imam Abu Yazid Al-Bustami melalui jalan Uwaisi, yang mana jarak masa hidup dari keduanya terbilang cukup jauh, yakni sekitar 86 tahun. Kemudian tarekat ini diwariskan kepada Syekh Abu Ali Fadol bin Muhammad Al-Farmadi, lalu diwariskan kepada Syekh Abu Yakub Yusuf Al-Hamadani, lalu diwariskan kepada Syekh Abdul Halik Gajawani. Di periode ini, tarekat ini dikenal dengan nama tarekat Thaifuriyah atau tarekat Isyqiyah. Nama Thaifuriyah dinisbatkan kepada nama Imam Thaifur bin Isa Asyurusan, atau Imam Abu Yazid Al-Bustami. Sementara nama Isyqiyah adalah nama yang diambil berdasarkan pada konsep ajaran tasawuf dari Imam Abu Yazid Al-Bustami itu sendiri. Periode selanjutnya adalah masa dari Syekh Abdul Halik Gajawani. Beliau adalah tokoh yang menamai dan memberikan gelar para guru sufi atau mursyid dari tarekat Sayyidina Abu Bakar dengan gelar Hawajagan. Kemudian tarekat ini diwariskan kepada Syekh Arif Aryukari, lalu diwariskan kepada Syekh Muhammad Al-Anjir Faghni, lalu diwariskan kepada Syekh Ali Aramitani, lalu diwariskan kepada Syekh Baba As-Samasi.
lalu diwariskan kepada Syekh Said Amir Kulal, lalu diwariskan kepada Syekh Said Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Pada periode ini tarekat Sayyidina Abu Bakar ini dikenal dengan nama tarekat Khawajaganiyah. Selanjutnya setelah periode Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, kemursyidhan thariqah ini diwariskan kepada Syekh Alauddin Al-Athar, lalu diwariskan kepada Syekh Yakub Al-Jarhi, lalu diwariskan kepada Syekh Nasiruddin Ubaidillah Al-Ahrar. Pada periode ini, thariqah ini masyhur dengan nama Naqsyabandiyah. Periode selanjutnya, dari Syekh Ubaidillah Al-Ahrar, kemursyidhan thariqah ini diwariskan kepada Syekh Muhammad Az-Zahid, lalu diwariskan kepada Syekh Darwis Muhammad As-Samarqandi, lalu diwariskan kepada Syekh Muhammad Hawajiki Al-Amkani, lalu diwariskan kepada Syekh Muwaiduddin Muhammad Baqi Billah. Pada masa Syekh Baqi Billah ini thariqah Naqsyabandiyah mulai menyebar dari Kabul, Afghanistan ke wilayah Delhi, India. Dari Syekh Muhammad Baqi Billah, kemursyidhan dari thariqah ini diwariskan kepada Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi. Beliau adalah ulama yang bermakom Mujaddid Al-Fisani pada masa itu. Beliau juga dikenal dengan nama Imam Robbani, nama yang diberikan oleh Syekh Muhammad Baqi Billah kepadanya, sebagai penegasan bahwa beliau adalah seorang mujaddid. Pada era ini thariqah ini dikenal dengan nama thariqah Naqsyabandiyah Ahroriyah. Nama Ahroriyah sendiri dinisbatkan kepada mursid ke-18 dari thariqah ini, yakni Syekh Nasiruddin Ubaidillah Al-Ahrar. Periode selanjutnya, dari Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi, kemursyidhan thariqah ini diwariskan kepada Syekh Muhammad Maksum, lalu diwariskan kepada Syekh Muhammad Saifuddin, lalu diwariskan kepada Syekh Syarif Nur Muhammad Al-Badawani, lalu diwariskan kepada Syekh Syamsuddin Habibullah Al-Alawi, atau yang masyhur dengan nama Syekh Mazhar Ja'ani Ja'anan. Beliau adalah seorang ulama sufi agung sekaligus penyair sufi yang sangat masyhur di India pada masa itu. Dari beliau, kemursyidhan dari thariqah ini diwariskan kepada Syekh Abdullah Ed-Dahlawi, lalu diwariskan kepada dua pewarisnya yang sangat masyhur, yakni Hawajah Syekh Abu Said dan Syekh Diyauddin Khalid Kurdi Al-Utsmani Al-Baghdadi. Di periode ini, thariqah ini dikenal dengan nama Naqsyabandiyah Mujaddidiyah. Mujaddidiyah adalah nama yang dinisbatkan kepada Syekh Imam Robbani atau Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi, yang merupakan Mujaddid Al-Fisani pada masa itu. Syekh Abu Said menjadi pewaris kemursyidhan dan penyebar thariqah Naqsyabandiyah di tanah Hindustan dan sekitarnya dengan tetap memakai nama Naqsyabandiyah Mujaddidiyah. Sementara Syekh Diyauddin Khalid Kurdi Al-Utsmani Al-Baghdadi membawa thariqah Naqsyabandiyah dari tanah Hindustan kembali ke Jazirah Arab, tepatnya ke wilayah Baghdad. Setelah menyebarkan tarekat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah di Jazirah Arab melalui sanad yang diwarisinya, beliau kemudian mendirikan thariqah Al-Khalidiyah. Karena thariqah ini masih mengamalkan sanad keilmuan dari thariqah Naqsyabandiyah, maka thariqah ini tetap dinisbatkan pada thariqah Naqsyabandiyah. Dan kemudian thariqah ini dinamai dengan nama thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Thariqah ini mulai merambah sampai ke seluruh Jazirah Arab dan wilayah Eropa hingga Afrika dan Australia. Dari Syekh Khalid Kurdi, kemursyidhan thariqah ini diwariskan kepada Syekh Abdullah Afandi, lalu diwariskan kepada Syekh Sulaiman Al-Karimi, lalu diwariskan kepada Syekh Sulaiman Zuhdi. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi, kemursyidhan thariqah ini diwariskan kepada beberapa muridnya. Di antaranya adalah Syekh Ali Ridho Jabal Kubais dan Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan adalah ulama Nusantara yang berasal dari tanah Sumatera. Beliau adalah cikal bakal dari berdirinya Rumah Suluk Basilam atau Babus Salam yang ada di Sumatera Barat. Rumah persulukan ini masih lestari dengan pewaris kemursyidhan Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah yang turun-temurun hingga saat ini. Sedangkan yang dari jalur Syekh Ali Ridho Jabal Kubais, thariqah ini diwariskan kepada beberapa muridnya. Di antaranya adalah Syekh Hashim Al-Khalidi, atau Syekh Hashim Buayan, atau Nenek Buayan. Beliau juga merupakan ulama Nusantara yang berasal dari tebing tinggi Sumatera Barat. Dari Nenek Hashim, kemursyidhan Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah diwariskan kepada Profesor Syekh Kadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi. Profesor Syekh Kadirun Yahya adalah ulama ahli thariqah yang juga berasal dari tanah Sumatera, yang mampu menemukan algoritma Al-Quran dan memadukan ilmu tasawuf dan sains. Sampai pada masa Syekh Qadirun Yahya, dan juga para pewaris sanad kemursyidhan dari jalur beliau, tarekat ini masih dikenal dengan nama thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, dan tidak pernah mengalami perubahan nama lagi hingga saat ini. Perlu dipahami, penyebutan jalur ahli silsilah sanad kemursyidhan di atas tidak berarti menganulir ahli silsilah sanad kemursyidhan yang tidak kami sebutkan dalam video ini, terutama ahli silsilah sanad yang ada di Nusantara ini. Bagaimanapun, kami menyadari dan mengakui dengan penuh penghormatan, bahwa di setiap pergantian kemursyidhan tidak mesti hanya memiliki satu khalifah dan mursyid pengganti. Sudah tentu para ahli silsilah sanad kemursyidhan yang sudah mendapatkan ijazah dari mursyid sebelumnya adalah orang-orang pilihan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pembimbing ruhani para salik menuju alam Rabbani.